Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, eh, pada kesempatan kali ini bisa berkumpul kembali di ruang Zoom bertatap muka dalam acara bimbingan teknis dan sosialisasi regulasi pendampingan proses produk halal LP3H Perkumpulan Wanita Islam. Yang saya hormati Ibu Nadra Yeti selaku Direktur LP3H Perkumpulan Wanita Islam, Bapak Solari dari BPJPH yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, pendamping proses produk halal baik yang baru lulus di angkatan ke-12 dan juga teman-teman P3H yang sudah lama lulus dan sudah melakukan pendampingan. Pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk dapat mengupdate kembali pengetahuan kita tentang pendampingan proses produk halal, khususnya berkaitan dengan regulasi yang terbaru Kekaban 146 tahun 2025 berkaitan dengan pendampingan produk halal untuk safety clear. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya untuk sambutan patah dua patah kata dan juga membuka acara kita pada kesempatan kali ini secara resmi yang kami mintakan kepada Ibu Nadra Yati. Waktu dan screen kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Badan Ibu, Pak Sobari, yang saya hormati, dan teman-teman P3H, alhamdulillah kita bisa bertemu ya walaupun di Zoom ya. Insya Allah ini tidak mengurangi maksud dan tujuan pertemuan ini. Bapak dan Ibu, Pak Sobari adalah PIC ya, PIC untuk pelaksanaan Safe Declare di BPJPH. Ini terus terang aja nih, saya nodong ini, mohon maaf Pak Sobari. Jadi Ya, Ibu. memang saya todong, pokoknya harus bisa gitu ya, karena memang kebetulan ada regulasi yang baru yang harus kita pahami bersama-sama gitu ya. Secara teknis nanti akan dilanjutkan oleh Pak Sani untuk BIMTEK ya. Ini kebetulan ada yang baru juga Pak Sobari ya. Jadi baru selesai pelatihan kemarin hari Kamis kalau nggak salah, dan alhamdulillah lulus ya, yang lulus jadi udah bisa ikut sosialisasi ini. Nah, Bapak dan Ibu, mumpung ya, ini mumpung ada tuan rumahnya untuk Safe Declare. Nah, silakan disimak dengan baik ya, dan silakan dipertanyakan hal-hal yang kurang jelas nantinya. Jadi namanya sehingga pada saat pelaksanaan nanti di lapangan kita sudah bisa melakukannya dengan baik dan benar artinya. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu untuk saat ini sesuai dengan ketentuan 146 ya Pak Sobari, foto itu sudah boleh dengan produk saja dari PU. Nah, tapi bukan berarti sudah dimudahkan terus dimudah-mudahkan, begitu kurang lebih ya Pak Sobari ya. Jadi kita tetap berjalan pada rel yang sudah ditetapkan ya, ada regulasi yang membentengi kita, dan saya berharap Bapak dan Ibu bisa melaksanakan proses pendampingan ini dengan benar gitu ya, dengan benar artinya dengan baik ya, dengan sesuai dengan aturan yang
berlaku. Nah, baik Bapak dan Ibu, tidak berpanjang-panjang ya. Semoga sosialisasi ini bisa berjalan dengan baik dan silakan disimak ya. Pak Sobari ini adalah pakarnya nih untuk self declare gitu ya. Jadi segala sesuatu harus ditanyain tuntas gitu ya. Harus tuntas nih gitu. Jadi jangan kalaupun nanti ada pertanyaan lagi di belakang udah yang ringan-ringan aja, itu bagiannya Pak Sani nanti gitu. Gitu ya Bapak dan Ibu. Baik, saya pikir selamat mengikuti ya, dan kita buka pertemuan ini ya, buka sosialisasi ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Amin. Baik Bapak dan Ibu, sekian dari saya. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nada atas sambutan dan pembukaan secara resminya kegiatan kita pada sore hari ini. Dan selanjutnya langsung saja kepada Pak Sobari untuk bisa memberikan paparan materinya berkaitan dengan Kepkaban 146 tahun 2025 dan berbagai hal berkaitan dengan self declare sertifikat halal. Baik, waktu dan screen kami persilakan Pak Sobari. Baik, terima kasih Pak Sami, terima kasih Bu Nadra. Alhamdulillah Bu Nadra nih bisa bertemu walaupun lewat Zoom lagi nih dengan teman-teman LP3H dari Perkumpulan Wanita Islam ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar jelas ya Pak Sami ya. Ya, terdengar Bapak. Oh ya, baik. Baik. Alhamdulillah ya la ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uli wal khatimi lima sabaq. Nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari lazim. Amma ba'du, yang kami hormati Ibu Nadra Yeti, teman seperjuangan di BPJPH ini Bu Nadra ya. 2017 perjuangan kita bareng-bareng ya Bu. Di BPJPH. Alhamdulillah Ibu sekarang berlanjut ke LP3H, masih berlingkup di berkaitan dengan halal. Syukur alhamdulillah ya. Kemudian yang kami hormati moderator kita Pak Sami, yang saya lihat di hasil verifikasi dari lembaga LP3H Wanita Islam ini alhamdulillah cukup banyak terlibat pengembaliannya. Mau nggak mau harus diikuti oleh para pendamping di P3H. Alhamdulillah saya sangat bersyukur, mudah-mudahan itu bisa mempercepat proses penerbitan sertifikat halal. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan Bu Nadra, dengan Pak Sami sering bertatap muka, tapi dengan P3H yang lain di sini ya mohon maaf kita lebih banyak Zoom ya Bu ya. Berkali kita lewat Zoom tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa informasi yang diberikan, mudah-mudahan masih tetap sampai walaupun lewat Zoom. Sampai lagi dengan adanya Kepkaban 146 tahun 2025 dan juga ada surat edaran baru, bukan surat edaran, surat penjelasan baru terkait dengan perihal foto produk, bagaimana menyikapi 146 2025. Selawat serta salam tak lupa sanjungkan kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bersalawat kepada beliau kita akan mendapat syafaat beliau bukan hanya
di dunia, tapi itu berharap juga syafaat yang lebih besar yaitu di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, Bu Nadre yang kami hormati, mungkin izinkan sedikit kami membagi file yang mungkin bisa saya coba bagikan ini. Niki yang HP iki cilik-cilik ra cetha ya. Mudah-mudahan terlihat ya Bapak Ibu. Pak. Terlihat Bapak. Terlihat ya, baik. Bapak Ibu sekalian, betul Bu Nadrah itu karena tadi dari kemarin kita udah komunikasi ya Bu, kapan ini mau mengadakan sosialisasi, kapan gitu. Tadinya saya menawarkan hari Senin, tapi ditawar sama Bu Nadrah. Awalnya Sabtu pagi mintanya jam 10 tapi nggak bisa karena ada satu dan lain hal. Yang jam 4 pun saya masih agak khawatir, takutnya nggak keburu ya Bu Nadrah nih. Tapi alhamdulillah saya bisa hadir di jam 4 sesuai dengan yang diharapkan oleh kita bersama kita sepakati. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa berkah. Di acara BIMTEK dan sosialisasi pendamping PPH ini saya sampaikan kepada LP3 Perkumpulan Wanita Islam ini pada Sabtu 2 Agustus 2025. Sebagai mungkin sedikit mengingatkan Bapak Ibu bahwa sertifikat halal itu ada 2 jalur. Satu ada jalur reguler, satu ada jalur self declare. LP3H Perkumpulan Wanita Islam ini saat ini kita sosialisasi dalam rangka melaksanakan yang program self declare. Ini sesuai dengan kecaban yang baru, dia sudah omsetnya minimal 15 miliar rupiah. Jadi ada pergerakan omset yang cukup signifikan yang awalnya hanya 500 juta rupiah sekarang menjadi 15 miliar rupiah karena mengikuti pada PP 71 tahun 2021. Jadi ini merupakan hasil yang harus kita ikuti. Kita tidak boleh juga membatasi sementara PP-nya menyebutkan omsetnya itu sampai 15 miliar rupiah. Sehingga di Kepkaban 146 2025 ini itu memang bergeser dari 500 juta menjadi 15 miliar rupiah. Itu perubahan di self declare dari sisi skala usaha mikro dan kecil dari sisi omset. Nanti akan banyak lagi yang lain. Tapi intinya di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang self declare. Kita tidak akan membicarakan reguler, tapi kita hanya khusus bicara tentang self declare, apa-apa saja yang bisa masuk jalur self declare. Skema layanan sertifikat halal, jalur reguler dia tersendiri, jalur self declare itu ada 3 jalur sebetulnya. Ada 3 skema. Skema yang pertama yaitu dengan sertifikat halal gratis atau yang disebut dengan sehati BPJPH. Ini benar-benar difasilitasi oleh BPJPH atau juga bisa difasilitasi oleh pihak lain atau lembaga lain. Saya yakin LP3 Wanita Islam ini sudah berkali-kali mendapat fasilitasi juga dari pihak lain. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Kemudian ada lagi selain yang fasilitasi sehati BPJPH yang sekarang dengan kode sehati 2025, ada juga pola berbayar secara mandiri oleh PU. Mengapa hal ini diterbitkan pola berbayar secara mandiri oleh PU? Karena amanat PP 42 tahun 2024 di pasal 104 di mana pembiayaan sertifikasi halal dapat berasal dari pembiayaan pelaku usaha mikro dan kecil yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Jadi kalau yang pertama tadi dengan fasilitasi itu kan dengan APBN. Dengan APBN, dana hibah atau dana fasilitasi dari pihak lain, dari CSR, itu bisa dengan fasilitasi. Tapi ada juga yang pelaku usaha berbayar mandiri. Jadi PU bayar sendiri. Karena kepentingan mendesak, karena ingin mendapatkan sertifikat halal. Maka dari itu nanti terakhir ada catatan penting terhadap mana saja yang bisa membayar secara mandiri oleh PU. Ini di akhir nanti akan saya sampaikan. Kemudian ada juga
self declare mandiri sekarang bertambah pola baru, yaitu pola pengembangan. Di mana kalau dahulu awalnya jika si pelaku usaha sudah dapat produk bakery misalnya 5, lalu mau menambah lagi 5, dia harus mendaftar lewat reguler, tapi di tahun 2025 ini dia bisa lewat pengembangan secara mandiri oleh PU. Jenis produknya sama gitu, karena NIB yang sama tidak bisa lagi digunakan untuk jenis produk yang sama, harus dengan jenis produk yang berbeda. Kalau di jenis produk yang sama, dia nggak boleh, nggak bisa dikunci. Akhirnya dibukalah dengan jalur cara pengembangan. Ini 3 jenis layanan sertifikat halal di self declare. Jadi ada fasilitasi baik dari Sahatli, BPJP ataupun fasilitas dari pihak lain. Yang pertama, yang kedua bisa berbayar secara mandiri oleh PU. Yang ketiga yaitu pengembangan. Jadi pelaku usaha yang sudah dapat sertifikat halal ingin mengembangkan usahanya dengan jenis produk yang sama. Ingat ya, pengembangan itu untuk jenis produk yang sama itu juga bisa diakomodir oleh layanan self declare. Selanjutnya alur sertifikasi halal self declare itu dari pelaku usaha ya. Nanti ada pengajuan kepada BPJPH yang kemudian itu akan diverifikasi dan divalidasi oleh P3H, lalu disampaikan ke BPJPH. BPJPH sampaikan ke Komite Fatwa, maka Komite Fatwa akan melakukan sidang Komite Fatwa dan insya Allah bisa terbit. Kalau itu ada di data Komite Fatwa, insya Allah bisa terbit. Saya nggak tahu, ada beberapa yang kemarin Bu Nadra WA ke saya, ada beberapa datanya yang saya temukan, itu kemudian saya dorong ke Komite Fatwa. Mudah-mudahan sudah terbit ya Bu. Ada beberapa yang saya lihat ketemu datanya, yang belum ketemu datanya kemarin saya masih komunikasi dengan Pak Nurhan, masih komunikasi dengan Pak Anton. Ini harus dicari datanya ada di mana. Ini yang belum kami bicarakan, mungkin minggu depan akan ada perubahan banyak ini. Karena ada banyak data yang ternyata di Komite Fatwa tidak ada, di BPJPH tidak ada, di pelaku usaha tidak ada, di pendamping tidak ada, tetapi nomor daftarnya ada. Nah ini harus kita cari. Saya sudah sepakat dengan Pak Nurhan, hal yang seperti ini mungkin akan kami lakukan pengembalian secara sistem untuk kemudian melakukan submitted ulang oleh PU dan pendampingnya agar ia menjadi submitted ulang baru, agar ini bisa diproses lebih lanjut. Bagi yang tidak ketemu sama sekali dia ada di mana. Ada nomor daftarnya tetapi tidak ada di BPJPH, tidak ada di verifikator, tidak ada di Komite Fatwa, tidak ada juga di lembaga. Tapi nomor daftarnya ada. Jumlahnya signifikan. Ini insya Allah minggu depan saya bicarakan khusus dengan Pak Nurhan, dengan tim Sispo. Mudah-mudahan nanti ini bisa, bagaimana caranya? Cara paling mudah adalah mengembalikan semua data-data itu ke pelaku usaha untuk melakukan submitted ulang, untuk kemudian diverifikasi ulang, kemudian kita masuk ke jalur yang benar. Ini karena kemarin saya yakin jangan-jangan karena sistem yang masih awal, sistem yang masih baru, masih banyak pergesekan, sehingga ada yang sudah daftar kemudian kerekod tapi tidak masuk dalam database atau segala atau apa namanya. Tapi kami akui ini kesalahan kami, maka dari itu minggu depan kami akan melakukan itu dengan Pak Nurhan. Mungkin akan tiba-tiba akan ada pengembalian, tapi pengembalian by system, bukan by apa namanya gitu Bu, by system. Jadi bukan by LP3H itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, itu informasi ya Bu Nadra untuk wanita Islam nih. Kalau nanti ada yang belum ketemu, mungkin nanti akan masuk jalur yang tadi saya bicarakan dengan Pak Nurhan. Baik Bapak Ibu, khususnya bagi yang baru, kalau bagi yang lama ini udah kawakan tentang jenis produk sesuai Kepkabadan nomor 146 tahun 2025. Ini saya yakin tidak ada perubahan dengan Kepkabadan 22 2023, 14 jenis produk.
Nah, bagi yang baru, saya pikir ini Kepkaban nomor 146 tahun 2025, bukan hanya bagi yang baru sih, bagi yang lama pun harus membaca ulang nih secara utuh Kepkaban 146 tahun 2025, lengkap dengan lampiran-lampirannya, lengkap dengan rincian-rincian contoh-contoh produknya, karena di situ sudah disiapkan juga di Kepkaban 146 tahun 2025. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini sertifikasi halal Chef Declare. Tadi jenis produk Bapak Ibu saya yakin ini sudah bisa dipahami ya. Sebab kalau jenis produk nggak paham ada 14 jenis produk, ini agak kesulitan nih kalau walaupun nanti lulus pada saat bergerak agak kesulitan nih kalau nggak memahami jenis produk yang bisa masuk dalam Chef Declare. Baik, selanjutnya adalah sertifikasi halal Chef Declare. Untuk jenis dokumen yang dibutuhkan tetap NIB, kemudian dokumen penetapan penyelia halal, salinan KTP, daftar riwayat hidup, nama foto produk, kemudian daftar foto bahan yang digunakan, dokumen pengolahan produk, kemudian izin edar jika ada, manual SJPH itu sudah tersedia, kemudian ikrar pernyataan halal pelaku usaha juga sudah tersedia. Alurnya dari pelaku usaha ke pendamping proses produk halal, kemudian ke BPJPH, kemudian dari BPJPH ke pelaku usaha, dari pelaku usaha dari BPJPH ke komite fatwa, dari komite fatwa ke BPJPH lagi kalau sudah ada terbit ketetapannya, kemudian balik ke pelaku usaha bisa mendownload sertifikasi halal tersebut langsung dari akun pelaku usaha masing-masing. Bapak Ibu, bagi pelaku usaha yang sudah terbit sertifikat halalnya harus dilakukan download, harus dilakukan unduh oleh pelaku usaha atau oleh pendampingnya lewat akun pelaku usaha agar bisa terbit invoice tagihan masuk ke dalam invoice LP3H. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan kenapa pelaku usaha saya kok udah terbit, kok saya belum dibayar-bayar juga, kok invoice-nya saya nggak pernah ditagihkan. Coba Bapak Ibu lihat apakah pelaku usahanya sudah melakukan upload, apakah sudah mengunduh sertifikat halal melalui si halal. Kalau belum harus dulu itu ditarik, di-download dulu, diunduh dulu, baru kemudian dari situ akan terlihat bahwa invoice-nya bisa muncul di tagihan invoice LP3H. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perjalanan sertifikasi halal Chef Declare ini sangat berliku dari mulai tahun Kepkaban 150 tahun 2022, yaitu tentang petunjuk teknis pendamping proses produk halal dalam penentuan kewajiban sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro kecil yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha. Kemudian terbit lagi Kepkabadan nomor 22 2023 di mana 150 dan 22 itu mempengaruhi jumlah jenis produk, di mana di 150 ada jenis produk pangan siap saji, di Kepkaban 22 pangan siap saji dihilangkan. Di 150 ada obat dan obat masuk dalam 150 obat tradisional, di Kepkabadan nomor 22 tahun 2023 jenis produk itu dihilangkan. Tetapi jenis produk di Kepkaban 22 2023 menambahkan satu jenis produk yang dampaknya besar, yaitu penyediaan makanan, penyediaan makanan minuman dengan pengolahan. Itu penambahan di Kepkaban 22 2023. Di mana kriteria-kriteria terhadap jenis produk sesuai Kepkabadan nomor 22 tahun 2023 itu seluruhnya 14 jenis produk diangkut ke KMA ke Kepkaban nomor 146 tahun 2025 tentang petunjuk teknis pendamping proses produk halal dalam penentuan kewajiban bersertifikat halal
bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha. Jadi kriteria terhadap jenis produk itu tidak berubah antara 22 tahun 2023, tetapi ada perluasan. Di mana perluasannya nanti akan kita lihat sama-sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kriterianya. Jadi kriteria di Kepkaban itu masih sama. Pertama, wajib memiliki NIB skala usaha mikro dan kecil. Bahan sudah dipastikan kehalalannya. Proses produksi harus sederhana, tidak menggunakan bahan dan proses produk halal yang bersinggungan dengan bahan-bahan yang haram, memiliki omset paling banyak 15 miliar rupiah, paling banyak hanya satu pabrik dan satu outlet, jadi bisa satu pabrik dan satu outlet itu masih bisa dapat. Jadi pabriknya di jalan A misalnya, outletnya di jalan F, dua-duanya sebagai lampiran pabrik dan outlet itu masih bisa dapat. Kemudian nomor 7, lokasi dan tempat PPH yang terpisah. Ini memang harusnya seperti itu walaupun agak sulit bagi mikro kecil, dan ini saya lihat nomor 7 agak sulit kita memenuhinya. Lalu bagaimana kalau nggak terpisah? Yang penting adalah dalam proses produksinya agar tidak bersinggungan atau terkena kontaminasi najis atau bahan-bahan yang haram. Kalau memang tidak terpisah. Tapi kalau nomor 7 ini, lokasi dan tempat PPH yang terpisah, hukumnya wajib bagi ini kepada para pendamping, lokasi dan tempat PPH yang terpisah bagi pelaku usaha hukumnya wajib bagi pelaku usaha yang non-muslim. Sekali lagi nih, kepada para pendamping halal, nomor 7 itu tolong dicermati baik-baik bagi bagi pelaku usaha yang dia non-muslim. Karena lokasi dan tempat PPH-nya itu wajib terpisah. Walaupun pelaku usahanya mengaku kami tidak pernah memasak yang haram, kami termasuk orang yang tidak memakan itu, tetap nomor 7 itu harus menjadi pegangan para pendamping yang mendampingi pelaku usaha non-muslim. Lokasi dan tempat PPH yang terpisah. Itu wajib harus ada. Kalau enggak, lebih baik jangan dahulu diajukan atau didampingi untuk disetujui pendampingannya untuk dikirim ke komite fatwa. Nomor 7, ini untuk non-muslim menjadi sangat wajib, dan ini titik kritisnya sangat tinggi kalau dilewatkan begitu saja. Ya, ini sangat perhatian kepada para pendamping baik yang baru maupun yang lama terhadap nomor 7. Kemudian nomor 8, produk itu berupa barang. Jadi semua yang harus masuk di self declare itu adalah berupa barang. Karena produk itu ada barang, ada jasa. Seperti misalnya tukang potong ayam itu bagaimana Pak? Bisa nggak self declare? Tukang potong itu nggak bisa self declare, tukang potong ayam. Karena apa? Karena dia adalah jasa penyembelihan. Jadi dia bukan produk penyembelihan, tapi dia jasa penyembelihan. Maka masuk ke dalam jasa dia tidak bisa masuk sebagai kriteria self declare karena harus produk. Ya, ini sering sekali banyak ditanyakan semacam itu. Kemudian 9, bahan yang sudah dipastikan kehalalannya itu pasti harapan kami hati-hati dalam memilih bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, karena kami juga agak bingung. Ada kadangkala bahan yang dipilih mentang-mentang milih disediakan di database, milih ada sirup obat batuk lah untuk buat cimol. Ada itu bahan-bahan seperti itu, menurut saya ini pendampingnya harusnya kurang jeli, pendampingnya kurang teliti, pendampingnya kurang hati-hati. Tolong dicek benar apakah bahan yang digunakan itu memang bahan yang digunakan oleh pelaku usaha. Kemudian tidak menggunakan bahan berbahaya, kemudian diverifikasi oleh pendamping halal. Kriteria selanjutnya adalah produk. Nah, ini produk
tidak mengandung unsur hewani hasil sembelihan kecuali yang disembelih secara syariat Islam atau secara halal. Gitu. Jadi tidak mengandung unsur hasil sembelihan kecuali yang disembelih secara syariat Islam atau halal. Jadi produk itu yang dijual itu boleh dari unsur hewani asal dia disembelih secara syariat Islam atau secara halal. Jadi harus sangat dipastikan bagi para pelaku usaha yang melakukan produknya, yang membuat produknya itu adalah ada unsur hewani hasil sembelihan, harus dipastikan bahwa hasil sembelihannya itu dengan cara syariat Islam atau dengan cara halal. Bagaimana melihatnya? Mendapatkan dagingnya dari rumah potong hewan atau RPH yang sudah bersertifikat halal. Itu ya Bapak Ibu, nomor 12 ini penting. Nah, karena di sini akan masuk nanti kaitan dengan warung, warteg, dia boleh memakai daging ayam misalnya, selama ayamnya didapatkan dari RPH yang sudah memiliki sertifikat halal. Kemudian ada poin nomor 13 yang berubah di Kaban 146, perubahannya kecil di poin 13, dalam hal daging giling, maka harus melalui jasa penggilingan yang halal, digiling sendiri dengan kriteria kehalalan produk. Jadi ini kecil perubahan di poin 13. Dalam hal daging giling, kalau yang sebelumnya di 22 tidak boleh menggunakan daging giling. Apapun itu tidak boleh menggunakan daging giling. Di Kaban 146 sekarang Bapak Ibu sekalian, ini boleh menggunakan daging giling, tetapi daging gilingnya harus didapat dari produk daging giling yang sudah halal. Itu banyak di Superindo daging giling yang halal, di Hypermart atau di pasar modern manapun banyak daging giling yang sudah memiliki sertifikat halal. Atau dagingnya halal lalu dibawa ke tempat jasa penggilingan yang sudah bersertifikat halal. Ini belum banyak jasa penggilingan yang bersertifikat halal, walaupun ada tapi belum banyak. Dan Bapak Ibu dalam milih ini hati-hati jasa penggilingan, karena nggak mungkin jasa penggilingan ada di Semarang, produksi si pelaku usahanya alamatnya ada di Bogor misalnya. Nggak mungkin dia mengambil jasa penggilingan yang beralamat di Semarang. Itu akan ketahuan di verifikator. Kalau itu terjadi, nanti saya khawatir Bapak Ibu akan terkena poin selanjutnya. Ya Bapak Ibu. Jadi harus dipastikan nih, saya terus terang aja, jasa penggilingan yang sekarang sudah bersertifikat halal belum banyak jumlahnya. Ini adalah PR buat kita semua di BPJPH dan juga di Pemda. Kami sedang mengupayakan lewat jalur reguler ada kalau bisa bantuan untuk jasa penggilingan halal. Bantuan secara reguler. Ini untuk memperbanyak sebetulnya kemudahan menggunakan jasa penggilingan yang halal. Atau poin 13, dagingnya halal, kita hanya beli daging utuh, nyari penggilingan halalnya tidak ada, lalu digiling sendiri dengan menggunakan alat giling yang dimiliki oleh pelaku usaha. Itu boleh diajukan di poin 13. Tetapi kalimat digiling sendiri dengan kriteria kehalalan produk, Bapak Ibu tolong dalam penyampaian fotonya, atau dalam penyampaian bukti verifikasi lapangannya, lihatkan alat penggilingan yang dimiliki oleh si pelaku usaha. Gitu loh. Ini. Jadi ini yang diminta oleh Komite Fatwa
Karena memang kalau memang dia menyatakan digiling sendiri, di proses produksinya menyebutkan dia digiling sendiri, buktikan dengan foto alat bahwa pelaku usaha memang menggiling sendiri dagingnya dan itu ada fotonya, syukur-syukur ada videonya. Nah, syukur-syukur ada videonya. Di mana foto itu dicantumkan? Di tempat pencantuman pada saat melakukan verifikasi di lapangan. Itu Bapak Ibu sekalian. Ini kita baru bicara kriteria. Nanti kita lebih apa namanya? Kita lihat lebih lanjut terhadap yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya nomor 13 clear ya Bapak Ibu. Harapan saya nomor 13 clear. Selanjutnya peralatan dan teknologi sederhana, bukan pabrikan. Oh ya, nomor 13. Saya sempat kaget. Waktu di grup LP3 mengatakan, bagaimana dengan kalau alat penggilingannya hanya menggunakan bambu yang dipukul-pukul. Saya kaget, apa iya ada penggilingan yang seperti itu? Saya coba di Google, saya cari di googling. Oh, ternyata iya, ada membuat daging giling secara sederhana dengan cara dipukul-pukul dengan alat memukul daging. Walaupun waktunya lama, 1 jam sampai 1,5 jam dia baru halus. Tetapi itu bisa. Kalau kemudian itu yang dilakukan oleh pelaku usaha yang kecil misalnya. Saya yakin kalau skalanya besar nggak kuat. Kalau skalanya kecil hanya 1 kilo 1 hari atau berapa tukang cilok yang biasa. Mungkin bisa. Nah alat itu dan proses pada saat melakukan itu kalau bisa divideokan. Dikirim kemudian difoto atau divideokan dikirim ke lampiran saat melakukan verifikasi. Ya Bapak Ibu, seperti itu nomor 13. Kemudian 14, peralatan dan teknologi sederhana bukan pabrikan. Pengawetannya juga sederhana. Nomor 16, bersedia melengkapi dokumen. Kalau misalnya nggak bersedia melengkapi dokumen ya kita harus minta pelaku usaha untuk melengkapi dokumen gitu. Kemudian perubahan di nomor 17-18, di nomor 17 tidak ada perubahan. Jenis produk yang masuk dalam kategori siap declare itu selain warung Tegal, warung Sunda dan sejenisnya, berarti selain jenis produk penyediaan makanan minuman dengan pengolahan, selain jenis produk penyediaan makanan minuman dengan pengolahan dan sejenisnya, dia hanya maksimal 10 nama produk termasuk varian produk. Perubahan terbesar di nomor 18 untuk jenis produk yang masuk kategori siap declare untuk warung Tegal, warung Sunda, Warmindo dan sejenisnya, yaitu penyediaan makanan, minuman dengan pengolahan maksimal 30 nama produk termasuk varian produk. Di sini akan banyak tertolong tukang-tukang martabak yang jumlahnya lebih dari 10-15 karena martabak itu kan variasinya banyak sekali. Banyak sekali variasinya, dia akan tertolong dengan poin 18 bisa masuk ke 30 maksimal nama produk varian. Kalau nomor 13 tadi Bapak Ibu dalam hal daging giling, ini yang akan banyak, saya yakin akan banyak sekali pengajuan dari pelaku usaha bakso-bakso kecil, bakso-bakso yang dia dagangnya keliling atau mangkal, mie ayam bakso segala macam. Produk nomor 13 ini berdampak besar saya yakin kepada pendaftaran karena bakso bisa masuk di situ. Tapi bakso bukan untuk menjual baksonya. Tapi bakso sebagai penyediaan makanan minuman dengan pengolahan. Ingat Bapak Ibu, nomor 12, iya ada unsur hewani hasil sembelihan yang disembelih secara syariat Islam. Tetapi bagaimana kalau kemudian dia menjual dendeng atau menjual rendang. Rendang daging sapi yang sudah dibuat, kemudian dikemas. Dia hanya menjual kemasan itu, kemudian kemasan dirapi, kemudian itu dijual. Apakah bisa secara siap declare? Kalau itu hanya dia menjual rendang saja tanpa ada produk lain, bukan makanan, bukan warung, maka dia masuknya pada olahan daging. Daging dan olahan daging.
dan itu tidak masuk dalam jenis produk self declare. Gitu. Jadi ada ayam ungkep, Pak. Saya hanya jual ayam ungkep. Yang saya ungkep kan banyak nih pelaku usaha yang menjual ayam ungkep, tapi dia bukan warung. Jadi hanya menjual ayam ungkepnya kalau ada yang beli secara online dia jual dikemas, itu nggak bisa karena dia masuknya olahan daging. Ya Bapak Ibu, daging dan olahan daging itu nggak bisa masuk. Tapi bagaimana kalau ayam ungkepnya memang digunakan di warung? Jadi ayam ungkep, pecel lele kan ayamnya ungkep tuh. Kemudian dijualnya kan barengan di situ. Itu bisa masuk karena dia masuk jenis produknya penyediaan makanan minuman dengan pengolahan. Karena apa? Di situ ada nasinya, di situ ada sambelnya, di situ ada lalapannya, di situ ada, dia masuknya sebagai warung, sebagai penyediaan makanan minuman dengan pengolahan. Baik Bapak Ibu, ini kemudian 18 jenis produk yang masuk dalam kategori self declare. Untuk warung Tegal, warung Sunda, warmindo dan sejenisnya, jenis produk penyediaan makanan minuman dengan pengolahan itu sampai dengan 30 produk termasuk varian produk. Selanjutnya di Kepkaban 4146/2025 juga diatur tentang peran-peran di mana ada peran LP3H yaitu melakukan pembinaan, kemudian melakukan pembinaan dan pendampingan PPH, kemudian melakukan kegiatan kompetensi pendamping PPH, ini salah satunya. P3 berarti melaksanakan peran itu. Kemudian poin nomor 3, melakukan verifikasi kelengkapan dokumen terhadap pengajuan sertifikasi self declare mandiri. Itu peran LP3H. Sementara verifikasi yang non SD mandiri itu adalah peran tambahan yang dimintakan oleh BPJPA kepada LP3H. Jadi peran-peran ini kenapa kami menambahkan peran tambahan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen untuk mengamankan kami dan mengamankan LP3H. Jadi kalau ada pertanyaan dari tim pemeriksa, 25.000 yang diberikan kepada LP3H untuk apa saja? Ya selain untuk pembinaan, peningkatan kompetensi, ya tentunya tadi ikut melakukan verifikasi terhadap self declare baik yang mandiri maupun yang tidak mandiri. Itu tambahan kami. Karena ini kami butuhkan agar bisa kami tenang dalam menjawab apa yang ditanyakan oleh pemeriksa. Selanjutnya, apa peran pendamping PPH? Ini peran pendamping PPH ini Bapak Ibu pendamping semua, baik yang baru maupun yang lama. Pendamping PPH yang pertama dia harus memeriksa kesesuaian kelengkapan dokumen, akad dan ikrar. Memeriksa kesesuaian merek, nama, simbol, bentuk dan kemasan produk. Sekali lagi Bapak Ibu, merek. Karena di verifikator kami memang tidak menampilkan merek karena menurut kami merek harusnya sudah clear di pendamping. Ternyata kemarin kami kecolongan. Ada merek-merek Bahenol masuk sebagai produk. Nah ini tolong merek, nama produk itu sesuai dengan Fatwa MUI. Jangan ada yang berbau sara. Jangan ada yang berbau pornografi. Jangan ada yang berbau simbol yang diharamkan. Itu tolong ini harus sangat dicermati. Kemudian selanjutnya memeriksa kesamaan daftar bahan dengan dokumen yang diinput oleh PU. Diperiksa kalau ada kekurangan ditambahkan. Kalau ada yang harus diperbaiki disampaikan. Memeriksa kesesuaian skema proses produk halal dengan narasi yang diinput oleh PU. Jadi para pendamping dalam membuat narasi skema agar tidak menjadi salah tanggap komite fatwanya, skema proses narasi proses produk halal harus betul-betul dibaca oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu baca paham nggak? Jangan sampai Bapak Ibu sendiri bacanya nggak paham, itu dikirim ke komite fatwa. Nanti tim verifikator juga nggak paham, komite juga nggak paham. Akhirnya apa? Hanya menyebabkan bolak-balik, dan itu menjadi lama. Jadi kesesuaian narasi proses produk halal yang diinput oleh PU, Bapak Ibu coba baca, kira-kira sudah paham atau belum
kira-kira sudah tepat atau belum. Kalau belum, diperbaiki dengan baik, dinarasikan secara baik. Tujuannya apa? Agar Bapak Ibu juga bisa lebih cepat diterima produknya dan Bapak Ibu juga bisa lebih cepat terbit sertifikat halalnya sehingga kami juga bisa lebih cepat melakukan pembayarannya. Kemudian selanjutnya memeriksa manual SJPH, itu sudah ada dalam sistem. Menyampaikan bukti verifikasi dengan mengunggah foto hasil pendampingan. Nah ini. Jadi Bapak Ibu, ada kalau dulu di Kepkaban 22, di Kepkaban 150, awalnya hanya menyampaikan foto produk. Ya, sama dengan 146 sekarang. Hanya foto produk. Lalu di 22, karena ada amanat Kepkaban nomor 8 tahun 2024, harus ada verifikasi dan validasi di lapangan, dibuktikan. Maka kita minta foto produk dengan pendamping. Karena dulu kita ingin memecah foto produk sendiri, pendampingnya, foto pendampingan sendiri, aplikasi kita belum memungkinkan. Nah sekarang sudah sangat memungkinkan. Sehingga kita kembali untuk foto produk tersendiri, foto pendampingan tersendiri. Gitu. Jadi foto pendampingan tersendiri. Lalu berapa banyak foto pendampingannya? Cukup satu foto pendampingannya. Walaupun produknya ada 5, ada 7, ada 10. Cukup satu foto pendampingannya yang menunjukkan Bapak Ibu berada di lokasi produksi. Kita akan lebih senang lagi kalau foto hasil pendampingannya juga mencantumkan geotagging. Jadi kalau ada geotagnya, tuh kita akan lebih senang lagi tuh. Pendamping atau verifikator akan lebih sangat meyakini bahwa ini memang pendamping benar-benar turun ke lapangan. Kemudian yang ketujuh, memberikan rekomendasi hasil verifikasi, menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan PU, melaksanakan tugas pendampingan sesuai fakta integritas, memastikan PU tidak melakukan pemecahan jenis produk, dan poin ke-11 di dalam peran pendamping ada kalimat bahwa pendamping atau P3H dapat dibekukan nomor registrasinya jika melakukan pelanggaran verifikasi. Terus terang, Bapak Ibu, 146 ini sudah berlaku dan kami sudah beberapa orang yang kami kenakan poin nomor 11. Itu loh. Ada beberapa orang yang sudah kami kenakan poin nomor 11. Padahal ini baru berlaku. Tapi nggak apa-apa. Ini sebagai efek jera bagi P3H, ya memang dia harus diberlakukan gitu loh. Kalau memang harus di suspend terlebih dahulu, kalau memang pendampingnya kedapatan melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dan itu terindikasi kesengajaan karena dilakukan berturut-turut. Kalau hanya dilakukan sekali, 2 kali, oh mungkin lupa. Kami masih bisa memaklumi. Tapi kalau sudah dilakukan berturut-turut, seluruhnya misalnya pengajuan produk menggunakan foto yang sama sekaligus berturut-turut. Mau pendaftarannya apa, foto produknya itu semua. Nah itu karena indikasinya kesengajaan. Maka kami tidak segan-segan melakukan poin nomor 11, yaitu melakukan suspend. Kalau P3 melakukan pelanggaran verifikasi. Ini sudah diamanatkan di 146 tahun 2025. Selanjutnya Bapak Ibu, apa sih selanjutnya? Setelah tadi ada peran LP3H, peran P3H, lalu bagaimana peran PPJPH? PPJPH dalam kaitan self declare melakukan verifikasi dan validasi hasil verifikasi P3H terhadap satu, benar nggak nih kriterianya PU-nya mikro dan kecil. Jadi Bapak Ibu, kalau memang PU-nya diindikasi bukan mikro dan kecil, sebaiknya dihindari. Karena verifikator akan mencari dengan berbagai cara. Benar nggak ini namanya pelaku usaha mikro kecil? Kita cari lewat website, kita cari lewat segala macam. Ternyata dia masuknya sebetulnya menengah dan besar. Menengah. Ini kita bisa melakukan verifikasi terhadap itu.
kemudian melakukan verifikasi bahan yang digunakan. Tadi kami sudah coba mendapati beberapa bahan yang memang harusnya tidak boleh digunakan tetapi masih digunakan. Itu juga harusnya tidak boleh terjadi karena terus terang kami agak khawatir dengan beberapa bahan yang digunakan karena ada bahan-bahan yang harusnya menurut kami tidak bisa digunakan tetapi ternyata masih digunakan oleh para pendamping atau para pelaku usaha. Ini menurut saya harusnya tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Karena terus terang ada beberapa bahan yang menurut saya kayak obat batuk masuk dalam bahan nama produk dalam bahan gitu loh. Loh ini asal ngeklik atau salah ngeklik gitu. Kalau sekali kami bisa menganggap ini salah ngeklik gitu loh. Tetapi kalau berkali-kali, waduh, jangan-jangan ini memang nggak ngelihat ini pendampingnya ini, hanya iya-iya saja nih gitu. Jadi ini bahan yang digunakan kami juga melakukan verifikasi itu, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada bahan-bahan misalnya yang kami coba lihat ada minuman yang tertulis minuman yang menggunakan bahannya itu adalah menggunakan Scooby gitu loh. Ada bahan menggunakan Scooby loh, atau proses produksinya menyatakan dia menggunakan Scooby. Setelah kita cek apa itu Scooby, ternyata Scooby itu adalah satu minuman, satu bahan yang dia bisa untuk membuat kombucha dan itu berfermentasi gitu loh. Nah, kami bingung. Kalau sekali mungkin P3-nya salah. Tapi kalau berkali-kali, loh ini gimana gitu. Karena Scooby itu nama lain dari jamur kombucha yang digunakan untuk membuat minuman dan itu sangat ada fermentasinya. Kami hindari. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahan yang digunakan kami akan melakukan pengecekan. Kemudian pemilihan jenis produk kami lakukan pengecekan. Kemudian proses produk halal dan juga produknya. Produknya kami juga lakukan pengecekan baik merek, nama, simbol, bentuk, fotonya kayak apa sih, bentuk fotonya yang terlihat di dalam foto kayak apa, bentuknya menyerupai binatang yang diharamkan atau tidak sih, gitu loh. Itu kami melakukan pengecekan terhadap verifikasi, validasi yang P3H lakukan dari yang dilakukan oleh tim Perpal BPJPH. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami coba sampaikan peran Komite Fatwa. Jadi di Kepkaban ini peran itu sudah dibagi. Jadi peran LP3, P3, BPJPH, Komite Fatwa. Komite Fatwa melaksanakan tugas berpedoman pada fatwa halal, kemudian ketentuan kriteria SJPH, ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Komite Fatwa, maka Komite Fatwa menerima hasil pendampingan PPH yang telah diverifikasi oleh BPJPH. Maka dari itu Bapak Ibu yang diverifikasi oleh P3H biasanya masuk ke BPJPH dan kami melakukan sampling. Sampling kepada hasil verifikasi LP3H yang hasilnya 75% ke atas clear, bersih, itu akan langsung kami dorong kepada Komite Fatwa. Tetapi kalau hasil verifikasi setelah kami setelah kami lakukan verifikasi lapangan secara sampling masih angkanya 45%, 55% dikembalikan, kami belum berani mendorong hasil verifikasi dari LP3H didorong langsung ke Komite Fatwa. Kami belum berani. Karena yang diomelin BPJPH oleh Komite Fatwa. Karena Komite Fatwa tahunya pendaftaran bersih itu sudah dari BPJPH, bukan dari LP3H. Maka dari itu penting sekali, saya senang sekali Pak Sami, saya coba lihat berkali-kali di dokumen yang kami coba lakukan pengecekan. Oh,
Kalau memang nggak sesuai dikembalikan. Oh, nggak sesuai dikembalikan, nggak sesuai dikembalikan. Sehingga itu sangat mempermudah kami untuk bisa mempercepat, mendorong ini lanjut ke komite fatwa. Kemudian komite fatwa melakukan sidang fatwa kehalalan produk, melakukan sidang fatwa secara daring atau luring. Sidang penetapan produk didasarkan atas tadi bahan yang digunakan, nama produk, bentuk produk, merek produk, simbol produk, kemudian proses produk halal, narasinya kayak apa. Jangan dikira komite nggak baca, Pak. Kadang-kala saya suka lewat, tapi di komite dikembalikan. Ada beberapa pengajuan saya dikembalikan komite. Setelah saya oh iya ya, saya lewat ya. Oh iya ya, saya lewat ya. Itu. Jadi ternyata komite juga baca, Pak. Narasi proses produk halal itu dibaca oleh komite. Nggak ada komite hanya klik kemudian hijau, kemudian tetap keluar ketetapan, hampir nggak ada. Semuanya dibaca oleh komite. Kemudian ada bukti verifikasi dan validasi pendampingan PPH. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh komite fatwa melalui sistem elektronik. Kemudian komite fatwa menyampaikan berita acara sidang fatwa kepada BPJPH melalui si halal. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk jenis produk tidak ada perbedaan dengan Kepkaban nomor 22 tahun 2023. Di dalam Kepkaban 146 2025 ini ada penjelasan per jenis produk sebagai panduan bagi pelaku usaha LP3, P3, BPJPH dan komite fatwa. Mohon maaf ini Bapak Ibu kalau tulisan saya masih banyak salah karena betul-betul ini saya baru membuat slide dan ini baru saya tayangkan di Wanita Islam ini. Slide ini saya belum pernah menayangkan slide ini kepada yang lain. Baru semalam saya coba utak-atik untuk membuat dan alhamdulillah bisa selesai. Jadi mohon maaf kalau masih ada beberapa yang salah terhadap tulisan. Jadi ada penjelasan di Kepkaban ini tentang jenis produk sebagai panduan bagi pelaku usaha LP3, P3 dan BPJP dan komite fatwa. Kemudian ada lampiran acuan KBLI dan jenis produknya. Jadi ada lampiran acuan KBLI dan jenis produknya. Selanjutnya kita coba yang rame itu adalah jenis produk nomor 13. Penyediaan makanan dan minuman dan atau minuman dengan pengolahan. Jadi disinilah ada perbedaan antara Kepkabadan 22 dengan 146, di mana penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan mencakup kegiatan yang menyediakan makanan untuk konsumen yang disajikan secara langsung, baik dilayani maupun diantar, termasuk penyiapan dan penyajian makanan untuk dikonsumsi segera dari pedagang yang tetap maupun keliling. Itu kriteria penyediaan makanan minuman dengan pengolahan dalam Kepkaban 146 tahun 2025. Apa saja yang masuk di dalamnya? Rumah atau warung makan dengan rincian jenis produk mencakup produk dari jenis usaha jasa penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap tidak berpindah-pindah yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya. Jadi warung-warung yang warung Padang yang jumlahnya tidak lebih dari 30, kemudian warteg yang jumlahnya tidak lebih dari 30, warmindo yang kecil yang tidak berpindah-pindah, itu masuk dalam kategori kriteria dalam jenis produk 1311. Kemudian ada lagi kedai makanan. Rinciannya adalah jenis produk ini mencakup produk dari usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindah atau dibongkar pasang dan biasanya menggunakan tenda, warung pecel lele, warung soto Lamongan, pedagang kaki lima, dorongan, segala macam, gerobak, itu nanti masuk juga di situ, bisa dimasuk 1313, yaitu penyediaan makanan keliling atau tempat tidak tetap. Rincian jenis produk mencakup produk dari usaha jasa pangan
yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling seperti tukang gado-gado keliling, tukang gorengan keliling, tukang otak-otak keliling, tukang pempek, tukang cilok, dan lain-lainnya. Itu masuk. Dan Bapak Ibu bisa lihat berapa banyak di depan rumah Bapak Ibu, di samping Bapak Ibu, para pelaku usaha UMKM yang menyediakan terhadap jenis produk 13 ini. Jadi nggak usah khawatir, kuota kita masih banyak, jenis produknya tersedia, ayo. Dipermudah dalam hal foto, walaupun ada pengetatan dalam hal foto pendampingan, walaupun ada ancaman terhadap suspend, tetapi kalau kita tidak melakukan hal yang salah, kita tidak melakukan kesengajaan, insya Allah terhadap suspend itu bisa kita hindari. Yang penting kita komitmen melaksanakan apa yang menjadi acuan dalam Kepkaban 146/2025. Kemudian selanjutnya ada juga penyediaan minuman klasifikasi produk mencakup kegiatan penyiapan dan penyajian minuman untuk dikonsumsi di tempat sesuai pesanan termasuk kedai minuman, kedai kopi, penjual minuman keliling dan sejenisnya. Tidak termasuk, nah ini, rumah makan atau kafe dan rumah atau kedai obat tradisional. Di sini ada kalimat tidak termasuk. Di sini ada kalimat tidak termasuk kedai, kafe, dan rumah atau kedai obat tradisional. Kenapa? Pengertian kafe itu harusnya dia sudah besar, kafe itu. Lalu bagaimana Pak? Dia sebetulnya kayak kafe, tapi dia bukan kafe. Ya sudah, anggap saja dia sebagai kedai minuman. Di sini Pak, taruh sebagai kedai kopi atau kedai minuman. Jangan masukin sebagai kafe. Kalau kafe di sini akan tertolak. Karena di Kepkaban ini mengatakan tidak termasuk rumah minum atau kafe dan rumah kedai obat tradisional. Kemudian apa sih kedai minuman? Rincian jenis produk ini mencakup produk dari usaha penyediaan jasa pelayanan minuman yang utamanya menyajikan terhadap minuman yang siap dikonsumsi melalui proses pembuatan di tempat tetap atau yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya bisa menggunakan tenda seperti kedai kopi, kedai jus dan minuman lainnya. Itu. Atau kedai minuman lainnya. Itu masih bisa masuk. Kedai minuman, kedai kopi, yang penting jangan nyebutin kafe. Kemudian penyediaan minuman keliling atau tempat tidak tetap, rincian jenis produk ini mencakup produk dari usaha penyediaan jasa pelayanan minuman yang menyajikan minuman siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling seperti penyediaan minuman es doger, penyediaan minuman es cincau, dan lain-lain. Itu bisa masuk saya declare. Banyak tempat ibu. Saya yakin banyak sekali. Ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada catatan dalam foto produk dan foto pendampingan. Di Kepkaban, di surat penjelasan Pak Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal nomor P560 sebagai pengganti dari nomor P044 tahun 2024. Ini sekarang sudah terbit P560. Di sini dikatakan dalam rangka menyikapi 146 tahun 2025 tentang bagaimana upload foto, maka disebutkan bahwa pelaku usaha melakukan pendaftaran dengan mengunggah foto produk sesuai dengan jumlah nama produk atau varian yang didaftarkan dalam kolom yang telah disiapkan dalam aplikasi ptsp.halal.go.id. Jadi pelaku usaha mengunggah foto secara sendiri, fotonya aja. Karena ini nanti kalau jadi marketplace, itu akan jadi marketplace. Kemudian P3H
Bukti P3 hadir melakukan verifikasi dan validasi di lapangan terhadap permohonan sertifikasi halal di lokasi produksi pelaku usaha. P3H mengunggah foto pendampingan bersama pelaku usaha P3H dan contoh salah satu produknya. Dan contoh salah satu foto produknya di lokasi usaha dan atau di lokasi produksi pelaku usaha dalam kolom yang sudah disiapkan dalam aplikasi ptsp.halal.go.id. Jadi ini Bapak Ibu, ini ketentuan ini sudah kami sampaikan ke seluruh verifikator di BPJPH. Jadi harusnya sudah tidak ada lagi pengembalian dengan kalimat agar melengkapi foto bersama pelaku usaha P3H dan foto produk sesuai dengan aturan yang berlaku. Harusnya sudah tidak ada lagi kalimat itu. Yang kalau ada paling adalah kalimat dalam verifikasi pendampingan harus ada foto bersama pelaku usaha P3H dan contoh salah satu produknya. Syukur-syukur saya berharap sekali foto nomor 2 ini dari pendamping mencantumkan geotagging. Kalau geotag kami akan lebih lihat lagi, saya yakin itu akan lebih mudah untuk meloloskan verifikasi di lapangan benar dilakukan sesuai dengan aturan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini contoh ya beberapa yang kami coba sampaikan terhadap 146/2025. Selanjutnya di 146 ini Bapak Ibu di halaman akhir itu ada acuan KBLI dengan jenis produk. Jadi ini ada acuan KBLI, bagaimana susu dan analognya, biasanya acuannya KBLI-nya apa? Lemak, minyak, emulsi apa? Es untuk dimakan apa? Kemudian buah dan sayur dengan pengolahan, penambahan bahan tambahan pangan, KBLI yang masuk itu apa saja? Itu di KEP Kaban 146/2025 itu sudah ada semua acuannya sebagai acuan ya. Tuh, kemudian penambahan pangan untuk kembang gula, permen dan coklat juga ada, serelia, produk serelia juga ada gitu. Ini ada masuk, kemudian produk bakery, ikan dan produk telur olahan dan produk-produk telur hasil olahan, gula dan pemanis termasuk madu, garam, rempah, sop, saus, salad, serta produk protein itu juga mudah-mudahan sudah ada juga dicantumkan di situ KBLI-nya. Makanan ringan siap santap sudah ada KBLI-nya. Kemudian penyediaan makanan minuman dengan pengolahan 56102 yang dulu nggak ada sekarang menjadi ada. 56103 itu sudah ada sejak lama, dari kemarin juga sudah ada. Kemudian minuman untuk dengan pengolahan itu sudah ada. Kemudian ini dia Bapak Ibu catatan tambahan di sesi kita yang saya sampaikan di akhir. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tahu bahwa pelaku usaha yang sudah pernah mendapat sertifikat halal di tahun lalu, walaupun baru dapat satu jenis produk, maka tahun ini dia nggak bisa dapat lagi jenis produk, tidak bisa lagi mendaftar karena NIB-nya sudah dikunci, dianggap sudah pernah mendapat fasilitasi produk di tahun yang lalu. Di sini, ini atas instruksi langsung dari Babe Haikal, bahwa hal itu kan ada di PMA 20 tahun 2021, dan PMA itu sudah diusulkan dicabut oleh BPJPH kepada Kementerian Agama, tetapi belum dicabut-cabut. Tetapi dalam aplikasi Pak Nurhan sudah menambahkan bahwa bagi pelaku usaha yang NIB-nya sudah pernah mendapat fasilitasi tanpa dibatasi tahun ya, mau tahun lalu, tahun 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, dia sudah pernah mendapat fasilitasi, tetapi baru mendapat satu jenis produk, maka kepada pelaku usaha tersebut, ingat loh, maka kepada pelaku usaha tersebut, bukan kepada para pendamping ya, kepada para pelaku usaha diberikan kesempatan jika memiliki jenis produk lain untuk mendaftarkan kembali pengajuannya sertifikat halal untuk jenis produk yang berbeda sampai maksimal 3 jenis produk. Jadi maksimalnya berlaku di 3 jenis produk. Walaupun tahun lalu sudah punya, mau daftar lagi ternyata kuotanya nggak kebagian, tahun ini udah nggak bisa dapat lagi. Ini
di catatan tambahan bisa dibuka dengan menambah sampai dengan 3 jenis produk. Kemudian untuk barang-barang yang masuk dalam kriteria positive list. Jadi dalam kriteria positive list, Bapak Ibu sekalian, jadi bahan-bahan seperti telur segar, telur omega 3, sayuran segar yang dikemas tanpa bahan tambahan pangan apapun, tanpa BTP, hanya sayuran dibungkus plastik kemudian dikemas, dia ingin dapat sertifikat halal. Kalau dulu nggak bisa, sekarang boleh lewat Sepdiclare, tetapi pelaku usaha yang ingin mengajukan sertifikasi halal dapat diterima melalui skema Sepdiclare, tapi Sepdiclare-nya mandiri atau berbayar. Jadi pelaku usaha membayar 230.000 untuk positive list, kemudian itu bisa diterima oleh kami, bisa diterima oleh fatwa. Ini catatan tambahan sebelum saya akhiri terhadap Kepkaban 146/2025 yang saya sampaikan. Demikian dari saya. Untuk kontak selanjutnya bisa ke bpjphalal.go.id atau call center kami. Sekarang dari 146 berubah menjadi 176. Kemudian nomor WhatsApp-nya sekarang sudah berubah yang terbaru 0811 1421 142, yaitu BPJPHRI, dan layanan emailnya adalah yang tadinya layanan emailnya adalah kemenak.go.id, sekarang layanan @halal.go.id. Demikian dari saya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika penjelasan saya belum bisa menyeluruh. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Pak Sami selaku moderator, dan saya akhiri dengan kalimat akhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa Pak Sobari atas penyampaian materinya, dan ada waktu buat tanya jawab Pak Sobari. Silakan Pak, mungkin satu sesi masih bisa lah. Ya, Oke, baik. siap Pak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita punya satu sesi untuk 5, boleh Pak? Boleh Pak, silakan. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa lewat chat. Ya. Tapi yang raise hand dulu yang akan saya perkenankan. Oke, ada Ibu Siti Fakhro. Silakan Ibu. Ya Pak, terima kasih. Saya mau bertanya karena mungkin saya nggak tahu, mungkin karena saya tadi kurang begitu fokus ya Pak. Saya mau bertanya, ketika pelaku usaha tadi kan harusnya maksimal itu 15 miliar ya. Apakah ada batasan penghasilan untuk dia mendapatkan atau didaftarkan sertifikat halal? Yang pertama. Yang kedua, ketika dia mendaftar sertifikat halal kan harus mempunyai NIB. Ya. Adakah dampak atau hal atau kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha ketika memiliki NIB, Pak? Itu saja, terima kasih. Sudah Ibu? Ya. Udah Pak, Oke. terima kasih. Langsung dijawab atau kita tampung dulu Pak? Tampung dulu ya Pak, biar sekalian Pak. Oke, siap. Oke, selanjutnya Ibu Umu Khairia. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Sani. Mangga, silakan Ibu. Kami ingin tanya terkait tadi kan sebutkan sama Pak Sobari kalau RPU ya itu masuk jasa penyembelihan. Sekarang kalau dia menjual ayam, kemudian orang yang beli juga disembelih di situ, apakah itu masuk jasa atau bisa masuk program Sepdiclare ini, pelayanan penjualan ya? Iya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Satu lagi, Ibu Mumu. Silakan, Bu Mumu. Ya, izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini pakai HP yang satu. Tadi sudah dibahas untuk 1 PU boleh
ada penambahan sampai 3 produk. Kalau dulu sudah diajukan 1, artinya dia sudah mendapatkan sertifikat halal gitu ya. Nah, ini ada penambahan 3 yang berbeda. Itu datanya dengan orang yang sama, dengan PU yang sama begitu. Nah, yang kedua, untuk yang buah-buahan, misalkan gini, kita ada di PU-nya ini di mobil, ada buah-buahan yang segar, yang artinya dalam bentuk utuh, kemudian ada yang bentuk potongan tadi, yang mungkin dikemas gitu di plastik. Nah, apakah itu bisa diajukan juga, Bapak? Mungkin sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mumu. Ada Bu Endang. Silakan Bu Endang, Yuni Astuti. Kebetulan saya kan yang baru SKK Badan 146 ini belum prosesnya belum selesai untuk foto produk tadi saya kok masih belum jelas ya. Maksudnya di situ di dalam sistem itu apakah sudah ada misalnya tadi kan untuk produk gitu ya, yang dulu itu kan nama, merek, kemudian produk untuk diupload fotonya. Nah sekarang yang foto untuk pelaku usaha itu letaknya di mana ya? Atau nanti dijelaskan Pak Sani saja itu. Siap Bu Endang. Baik Bu Endang. Aku masih belum punya gambaran gitu loh soalnya. Oke. Baik. Oke, Nah, baik. terus Masih ada kemudian lagi? Oke, masih masih ini. ada. Silakan Bu. Ya, itu tadi yang kaitannya dengan olahan daging ya. Olahan daging itu kan dengan syarat kalau belum ada jasa penggilingan yang sertifikat halal, berarti di sini nggak bisa mensertifikat orang yang jual tahu bakso dan sebagainya kecuali mereka memiliki alat sendiri gitu lah. Sekarang yang saya menjadi pemikiran selama ini tuh para reguler yang sertifikat reguler itu kenapa lamban ya? Di Semarang itu kalau saya mau mengajukan sertifikat halal untuk penjual sate ayam bakar, sate ayam itu mereka selalu ayam yang didapat itu ayam yang belum ada sertifikat halalnya. Jadi susah sekali di sini karena hanya terbatas di sini ini gitu loh. Bagaimana menggerakkan yang jasa untuk sertifikat halalnya itu Pak. Saya kira itu aja Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Endang. Satu lagi Pak ya. Boleh Pak. Oke, silakan Bu Dini. Silakan Bu Dini. Gini Pak, mau tanya, kalau ini saya di sini sebagai pendamping, tapi saya juga sebagai pelaku usaha, itu bisa apa tidak Pak? Itu aja, terima kasih. Bisa apa nih Bu? Maksudnya Bu? Begini, kan saya kan sebagai pendamping proses halal. Nah, lalu saya juga sebagai pelaku usahanya. Jadi untuk saya mendapatkan legalitas produk saya itu, apakah saya perlu pendamping lain atau bisa saya mendampingi diri saya sendiri gitu Pak? Ya nggak bisa Bu jawabannya. Nggak bisa Oke, ya baik, Pak terima ya? kasih Bu Dini. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi mungkin atau dijawab dulu Pak Sobari? Ya, baik. Cukup Pak. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, baik. Terima kasih Pak Sami. Terima kasih ibu-ibu yang sudah memberikan apresiasi atas paparan hari ini. Untuk Ibu Siti Fahroh ya, terhadap omset yang 15 miliar. Itu 15 miliar itu apakah omset atau apa? Di PP nomor 71 itu omset Bu. Omset sampai dengan 15 miliar. Omset sampai dengan 15 miliar itu bagi pelaku usaha kecil. Gitu. Jadi ada mikro, ada kecil. Karena UMKM ini, karena kita self declare untuk UMKM, mikro dan kecil, maka diambil batasannya sampai dengan omset sampai dengan 15 miliar. Sebetulnya Bu, omset 500 juta
menurut saya itu udah nggak masuk akal juga sebetulnya gitu loh. Kita menurut saya terlalu mengecilkan produk UMK. Karena begitu saya coba melihat evaluasi kemarin, loh ternyata satu hari itu UMK itu keuntungan 300-500 ribu sampai 1 juta lebih itu hal biasa gitu loh. Satu hari. Kemudian tiba-tiba ada juga yang nggak bisa UMK itu penghasilannya bisa 3 juta, 5 juta itu biasa. Tapi dia memang mikro. Kalau dibatasi 500 juta waktu itu dia nggak bisa gitu. Akhirnya dibuka sesuai dengan Perpres, dengan PP 71 tahun 2021, kita mengikuti itu, omsetnya yang 15 miliar. Karena kalau modal itu lebih besar lagi, Bu. Karena modal itu kan modal yang di dalam PP yang disebut dengan modal pelaku usaha mikro kecil itu di luar tanah dan bangunan. Jadi modal itu di luar tanah dan bangunan. Walaupun tanahnya bisa berapa M pun nggak dianggap sebagai modal di PP itu. Makanya kami berpikir langsung kepada omset sajalah. Kita mengikuti pada omset. Kemudian dampak NIB-nya bagaimana nih Pak? Ya, saya juga sering mendengar ini. Ada NIB yang dikatakan kalau pelaku usaha bikin NIB, PKH-nya dihapus. Ada NIB, pajaknya juga kena seperti itu. Gitu kan? Itu menurut saya nggak hal yang tidak tepat itu. Informasi seperti itu tidak tepat. Dan ini kami juga sudah sampaikan ke pimpinan. Ada kekhawatiran pelaku usaha untuk dapat NIB, tetapi khawatir pada tadi PKH-nya dihapus, akan kena macam-macam. Itu sudah diketahui oleh pimpinan dan akan dibicarakan oleh pimpinan karena harusnya itu tidak boleh terjadi. Baik. Kemudian Ibu Umu Khairia, RPU, dia pedagang ayam di situ, tapi dia juga menyembelih di situ. Apakah dia bisa self declare? Ya tetap Bu. Jadi mohon maaf, dia tetap Kok nggak ada suaranya? ya mohon maaf Bu. Ya, jadi gini Bu. Jadi tetap dia tidak bisa dapat dari self declare gitu. Jadi walaupun dia karena dia masuknya sebagai jasa penyembelihan, dia itu menjual ayam atau menjual jasa potong ayamnya itu RPU, tempat potong unggas, rumah potong unggas, itu masuknya kepada jasa penyembelihan. Sementara kriteria self declare hanya pada produk bahan. Bapak Ibu, produk bahan itu bukan hanya 14. Produk bahan itu jumlahnya ada hampir 48 produk yang wajib bersertifikat halal. 48 jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Tetapi dari 48 itu hanya 14 jenis produk yang dia masuk dalam kriteria self declare. Nah, makanya banyak produk yang tidak masuk kriteria self declare gitu loh. Banyak sekali produk yang tidak masuk kriteria self declare. Itu bisa dilihat di Kepkaban 748, di KMA 748 atau di KMA 99 yang perbaikan 994 yang perbaikan dari 748 khusus makanan minuman. Khusus makanan minuman saja ada beberapa jenis produk yang memang dia tidak bisa masuk self declare. Seperti tadi daging dan olahan daging itu nggak bisa masuk self declare gitu loh. Maka dari itu kalau dia olahan daging ya nggak bisa. Tapi bagaimana kalau dia bukan olahan daging, dia masuknya penyediaan makanan minuman dengan pengolahan, itu bisa. Apa bedanya? Ya bedanya adalah penyediaan makanan minuman dengan pengolahan harusnya kriteria kita adalah dia hanya bertahan maksimal 7 hari. Tukang gado-gado misalnya, dia hanya bertahan 7 hari gitu loh. Tapi kalau dendeng, rendang yang dikemas khusus dia hanya jual rendang, dia itu bisa bertahan lama. Lebih dari seminggu.
lebih dari 7 hari gitu loh. Makanya dia nggak bisa masuk kategori sebagai penyediaan makanan minuman dengan pengolahan. Bapak Ibu sekalian, telur gulung itu masuk apa? Saya agak ini juga nih, banyak yang masukin telur gulung itu kepada olahan telur dan olahan. Gitu loh. Ada juga yang masukkan penyediaan makanan minuman dengan pengolahan itu. Jadi ini masih sangat berdekatan sebetulnya, sangat berdekatan. Nah, yang lebih pasti kalau telur asin itu masuk jelas. Itu adalah olahan telur dan olahan telur gitu. Tetapi kalau dia telur gulung, di mana dia dijual dengan gerobakan, didorong dengan gerobakan, gitu loh. Industrinya penjualnya dengan gerobakan, lebih cocok dia masuk sebagai penyediaan makanan minuman dengan pengolahan. Betul, lebih cocok ke situ masuknya. Ya, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, jadi untuk RPU dia memang tidak bisa, mohon maaf, dia harus lewat jalur reguler. Harus lewat jalur jasa penyembelihan. Dan itu biasanya Pemda-pemda banyak memberikan fasilitasi untuk para tukang ayam potong lewat jalur reguler. Itu banyak sekali Pemda yang memberikan fasilitasi untuk mereka lewat jalur reguler. Kemudian untuk Ibu Mumu, ini satu PU dengan 3 jenis produk, sudah pernah dapat satu jenis produk, apakah harus orang yang sama? Iya. NIB-nya sama? Iya. Kalau kemarin kan kita kunci NIB yang sudah pernah digunakan, dia nggak bisa digunakan lagi. Jadi kalau tahun lalu sudah digunakan, kita kunci dia sudah tidak bisa digunakan lagi. Walaupun NIB-nya baru dapat 1. Tapi sekarang NIB itu bisa diajukan lagi minimal 2 jenis produk. Tetapi sekali lagi kembali kepada tadi, atas pengajuan pelaku usaha. Ini, jangan kemudian keinginan pendamping, karena pendamping merasa ini udah punya NIB nih, enak nih ajuin aja ini dengan ini. Itu kalau ketahuan seperti itu berarti ada keinginan pendamping untuk PU-nya nggak ngajuin, tapi pendampingnya sendiri menganggap ini pengajuan. Maka tadi di slide saya pertegas atas ajuan pelaku usahanya. Bukan ajuan pendampingnya. Atas ajuan pelaku usahanya itu bisa. Tapi kalau ajuan pendampingnya, pelaku usahanya tidak pernah mengajukan, jangan-jangan nanti Bapak Ibu masa terkena dengan poin yang tadi saya khawatirkan, yaitu tidak konsisten atau ada indikasi yang harus terkena suspend kepada pendampingnya. Jangan sampai itu terjadi. Ya Ibu, jadi apakah orang yang sama NIB itu? Iya, orang yang sama. Kemudian buah potong itu bagaimana? Ya, buah potong bisa, tetapi jalurnya declare mandiri. Jadi bayar sendiri kalau pelaku usahanya ingin. Saya jualan nanas yang sudah dipotong-potong nih, tapi pengen punya sertifikat halal. Semangka, nanas, mangga yang sudah dipotong-potong. Kalau dia bukan tukang rujakan, kalau tukang rujakan kan bisa tuh dengan buah dan olahan buah. Tapi ini positif please, nggak ada tambahan bumbu, nggak ada tambahan apa. Ya, dia bisa diajukan self declare tetapi dengan cara mandiri gitu. Kemudian Ibu Endang terhadap foto produk itu di mana naruhnya Bapak Ibu sekalian, terhadap foto produk itu bisa diletakkan. Kalau sekarang kan ditaruh nama produk misalnya kue apem gitu kan. Ada kue apemnya dengan pendampingnya dengan P3-nya dia ajukan. Nah, itu sekarang foto itu hanya untuk kuenya saja. Diletakkan di situ hanya untuk kuenya saja. Jadi foto kue apemnya saja. Itu. Kemudian foto ibu dengan pendamping foto pendamping dengan pelaku usaha megang produk di mana? Nanti. Yang sekarang biasa ibu taruh di kolom foto pendampingan, taruhnya di situ. Ya, itu sudah disiapkan tempatnya. Kemudian olahan daging tidak ada daging giling yang ber-SH, yaitu kesulitannya. Kecuali dia bisa membuktikan bahwa dia memang membuat sendiri dagingnya, gilingnya.
tapi dibuktikan tadi dengan foto, dengan video, dengan alatnya ada, itu dibuktikan. Kemudian bagaimana dengan sate ayam? Sate ayam bisa diajukan tukang tokong sate Madura yang didorong, bisa selama ayamnya beresa. Kalau gimana Pak, ayamnya nggak beresa, kita kesulitan mencari ayam beresa. Itulah PR kami semua, PR kita dengan Pemda, kita semuanya. Baik, kemudian untuk pendamping sebagai PU bagaimana? Nggak bisa. Ibu sebagai pendamping, tapi ibu mendampingi PU ibu, ya nggak bisa. Kan penyelia halalnya ibu misalnya, pendampingnya ibu juga, ya nggak bisa gitu. Jadi pendamping dengan penyelia itu harus berbeda. Nggak boleh jeruk makan jeruk. Ibu yang mendampingi, tapi ibu yang jadi penyelia. Lah pendamping itu meriksa penyelia, dirinya memeriksa dirinya sendiri. Nah, ini yang nggak boleh. Itu. Jadi ya itu nggak boleh. Tapi kalau ibu menjadi pendamping orang lain bagaimana? Ya boleh. Kemudian produk saya didampingi orang lain bagaimana? Ya boleh. Produk ibu didampingi orang lain atau ibu mendampingi orang lain. Dipersilakan seperti itu. Saya pikir itu Pak Sani yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan buat semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Sani. Baik, terima kasih Pak Sobari, luar biasa. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita sesi tanya jawabnya cuma 1 kali karena sudah di pukul 5.37 dari yang kita rencanakan. Baik, terima kasih Bapak Sobari atas para materinya. Dan kalau mohon izin Bapak, kalau materinya boleh di-share nanti mungkin bisa kami terima untuk selanjutnya. Siap, nanti kami kirimkan Pak lewat Bu Nadra. Siap. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Sobari. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah atas kegiatan kita pada sore hari ini. Masih banyak pertanyaan di chat, tapi memang tidak bisa kita jawab satu persatu. Mungkin bisa lewat grup, nanti kita bisa sharing kembali di grup dan juga bisa di Japri, saya, Bu Nadra, atau sesama pendamping untuk saling memberikan informasi berkaitan dengan proses pendampingan proses produk halal self-declare. Baik, terima kasih Pak Sobari atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya. Dan masih ada Bu Nadra kah di sini? Oh, masih ada. Untuk terakhir mungkin dari Pak Sobari mungkin sedikit closing statement untuk sesi kita sore ini. Baik. Maka silakan Bapak. Baik, saya hanya sedikit aja. LP3H Wanita Islam ini alhamdulillah sudah banyak berkontribusi di BPJPH di Si Halal. Ayo para pendamping halal, ke depan kita masih ada kuota tahun berikutnya. Tetapi saya nggak tahu pembagian kuotanya. Apakah pembagian kuotanya seperti sekarang, dibagi per provinsi, atau dibagi capaian P3H di tahun ini. Sebagaimana tahun 2023, itu kan pembagiannya kuotanya sesuai capaian P3H tahun 2022. Nah, jangan sampai P3H Perkumpulan Wanita Islam P3-nya kurang semangat, hasilnya sedikit, tahun depan begitu dibagi sesuai capaian persentase LP3 masing-masing, dapatnya kecil. Menghindari itu, ayo, kuota masih banyak, kuota masih ada, silakan kita jaga-jaga. Siapa tahu pembagian kuota tahun depan kita nggak tahu seperti apa acuannya. Mudah-mudahan LP3 dari Perkumpulan Wanita Islam bisa mencapai hasil maksimal sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi. Demikian Pak Sami dan Bu Nadra dari saya. Dan sebagai kalimat akhir, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sobari. Mungkin terakhir Ibu Nadra untuk menutup sesi kita kali ini. Monggo silakan Bu. Suaranya nggak clear Bu.
Oh, lagi di kereta nih rupanya. Sorry. Mohon izin Pak Sobari, mudah-mudahan nanti bisa disambung lagi dengan sesi yang baik. Terima kasih. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada jalan belok. Doors are opening. Please mind the platform gate. Lagi di jalan kayaknya. Ya, lagi di LRT itu, Bu. Oke, baik. Bu Nadra, masih bisa dilanjut? Langsung aja Pak Sani, mohon maaf. Oh ya, baik. Baik, terima kasih Bu Nadra dan terima kasih Bapak Ibu sekalian dan mudah-mudahan kegiatan kita sore ini diberikan keberkahan, kebermanfaatan dan juga tambahan pengetahuan juga memberikan semangat buat kita semua untuk bisa menghadirkan ekosistem halal yang lebih berkualitas dan berkembang ke depannya. Dan mudah-mudahan dari kita semua juga selalu diberikan kemudahan, kesehatan dan juga kelimpahan rezeki untuk bisa menjalani profesi yang mulia ini. Baik, terima kasih semuanya Pak Sobari, Bapak Ibu sekalian, Bu Nadra, dan mudah-mudahan keberkahan buat kita semua. Kita tutup sesi ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Perkenan. Terima kasih Pak Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Nadra. Sehat selalu. Izin Bu Nadra, Pak Sani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobari, semoga sehat. Izin Bu. Assalamualaikum. Kita tutup bersama 1, 2, 3.